B1 Penghinaan istri yang terbuang dinikahi duda kaya. Wanita itu baru saja menyelesaikan pekerjaan yang biasa ia kerjakan saat pulang ke rumah mertuanya. Setumpuk cucian piring bekas makan malam sudah ia cuci dan rapihkan. Dia Maya Mawanda, wanita muda berumur 26 tahun, menantu pertama dengan ekonomi terendah, menikah selama 5 tahun dengan Amar Maulana Haris, pria berumur 32 tahun, anak sulung dari pasangan Ashar Maulana dan Hani Dwi Lestari. Selama 5 tahun pernikahannya, ia belum dikaruniai seorang anak dengan sebab yang tak bisa diungkapkannya. Wanita itu menarik napas panjang dan berusaha menahan tangisnya, mengingat setiap kali ibu mertuanya yang selalu membanding-bandingkan dengan menantu yang lainnya. Maya akan selalu berada di dapur ketika seluruh anggota keluarga sedang berkumpul setiap akhir pekan. Berbanding terbalik dengan para menantunya yang lain, mereka akan berada di ruang tamu setelah acara makan malam selesai. Duduk santai saling bercengkrama tertawa bahagia, dengan kudapan dan minuman sebagai sajian di meja. Dengan bangga dua menantu itu berlomba-lomba menceritakan keberhasilan suaminya kepada ibu mertuanya. Yang tak lain ibu kandung suami-suaminya. Tak lama, seorang wanita yang tengah hamil datang ikut bergabung duduk di sofa. Wanita itu datang terlambat bersama suami yang juga selalu ia banggakan. Wanita hamil itu sangat senang sekali memamerkan proyek perumahan milik suaminya yang sedang berkembang. Dengan tubuh ringkih Haris menemui Maya di dapur. Semenjak mereka tiba di rumah ini, istrinya itu tidak muncul untuk ikut bergabung bersama yang lainnya. Maya selalu dibebankan dengan banyak pekerjaan. Wanita itu lebih memilih duduk di dapur dengan pembantu mamanya, karena tidak ada yang bisa ia banggakan kalau harus duduk bersama dengan yang lainnya. Sudah 3 tahun Haris tidak bekerja tetap dan tidak memiliki gaji bulanan karena penyakitnya. Hanya mengandalkan hasil dari tulisan di media online dengan hasil yang tak seberapa dan hanya cukup untuk menebus obat tidak sepenuhnya. Paru-paru yang menyerangnya membuat daya tahan tubuhnya semakin menurun, ditambah penyakit asma yang juga diidapnya. Penyakit itu bisa muncul kapan saja dan bisa memburuk secara mendadak. Ia memutuskan resign dari pekerjaannya sebagai wartawan di salah satu perusahaan media cetak. Pekerjaan itu mengharuskan fisik yang sehat dan kuat karena selama jam kerja, waktunya lebih banyak berada di lapangan. Mei, sudah, istirahatlah dulu, dari tadi kamu belum makan apapun. Pekerjaan itu tidak akan ada habisnya. Hati pria itu seakan menangis saat istrinya diperlakukan seperti pembantu di rumah orang tuanya. Sebagai suami, ia tidak mampu melakukan apa-apa dan berbuat banyak untuk membela istrinya. Sudah selesai Mas, dan juga aku tidak lapar. Tadi di butik aku sudah mendapatkan jatah makan sore, Maya memeras ujung bajunya yang basah. Semenjak Haris tidak bekerja, agar kebutuhan tiap bulan terpenuhi, Maya memutuskan mencari nafkah dengan melamar sebagai pelayan toko di salah satu butik ternama. Sesuai kemampuan dan ijazahnya yang hanya lulusan SMK sesuai jurusan yang ia ambil yaitu desain. Apa acaranya sudah selesai Mas? Aku ingin segera pulang. Besok aku harus berangkat pagi karena di butik sedang banyak pesanan. Wajah Maya terlihat lelah dan pucat. Bagaimana suamimu akan cepat sehat dan pulih kalau kamu terlalu mementingkan pekerjaanmu? Hani tiba-tiba muncul di dapur. Menunjukkan wajah tidak sukanya dengan melontarkan kata-kata pedas. Mama yakin, gajimu tidak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan kalian selama 1 bulan, apalagi untuk membawa Haris berobat setiap bulannya. Sampai hari ini, kalau bukan mama yang membantumu, kamu tidak akan mendapatkan perawatan yang terbaik. Berapa gaji istrimu? Dia hanya pelayan toko. Jadi jangan mengeluh kalau mama menyuruhnya untuk membantu Simbo di dapur. Ma, sudah. Cukup Ma. Jangan selalu menekan Maya. Di sini aku yang seharusnya bekerja lebih keras agar mencukupi kebutuhan kami. Dan aku yang meminta Maya untuk istirahat. Lagi pula bukan hanya Maya menantu mama. Kenapa tidak menyuruh Rani dan Nina juga? Kamu selalu saja membela istrimu. Mama heran, kemana saja hasil gaji dan uang pesangonmu kalau bukan untuk membantu ibu dan adik-adiknya di kampung. Kalian itu belum punya anak Haris. Harusnya kalian mampu untuk memiliki tabungan.
Lihat adik-adikmu, Reksa dan Randy, dua anak laki-laki kembarnya, mereka memiliki karir yang bagus di perusahaan tempatnya bekerja, sedangkan kalian. Hani mendengus kesal, apa yang bisa Mama banggakan? Kamu anak tertua di keluarga ini Haris, seharusnya kamu bisa Mama harapkan. Percuma kamu Mama sekolahkan tinggi-tinggi. Kalau akhirnya akan seperti ini. Maafkan aku kalau aku tidak sesukses adik-adikku. Tapi tolong, jangan salahkan Maya. Ini semua karena kekuranganku Ma. Ada apa ini? Ada apa lagi Ma? Kenapa ribut-ribut? Ashar menyusul ke dapur ketika mendengar suara keributan. Anakmu selalu membela istrinya. Maksud Mama itu baik Pah. Mama hanya ingin Haris terurus dengan baik, supaya dia bisa cepat sehat dan kembali mengejar karirnya. Sudahlah Mah, Papa yakin Maya sudah mengurus Haris dengan baik. Sudah, jangan marah-marah nanti darah tinggimu naik, menarik kursi makan, pria itu bicara mengingatkan istrinya. Papa selalu membelanya. Bisa besar kepala nanti. Hani nampak tidak suka ketika suaminya membela menantunya. Haris mulai terbatuk tanpa henti ketika berpikir keras, tubuhnya langsung drop dan mulai sesak setiap kali berdebat dengan mamanya. Maya segera mengambil air putih segelas untuk diberikan kepada suaminya. Sudah lebih baik Mas. Seraya mengusap-usap punggung Haris, selalu seperti ini ketika mereka pulang ke rumah besar ini. Kalau bukan tentang kesehatan Haris, pasti masalah karir dan ekonomi yang akan dibahas. Dan ujung-ujungnya mempertanyakan tentang anak yang belum hadir dalam pernikahannya. Ya, terima kasih Mei. Haris mencoba tersenyum di depan istrinya dengan menyerahkan gelas yang sudah kosong. Bersiap-siaplah, kita pulang sekarang. Derajat. Mbak Maya tidak usah memesan taksi, saya akan mengantar sampai rumah. Herman suami dari adik iparnya yang sedang hamil bernama Tika itu menawarkan bantuan ketika Maya akan memesan taksi online. Tidak usah Mas, nanti malah merepotkan. Biarkan kami pulang dengan taksi saja. Maya menolaknya dengan halus. Jangan ditolak tawaran iparmu. Daripada uangnya buat bayar taksi, kan bisa kamu gunakan untuk yang lainnya. Hani menyela pembicaraan Herman dan Maya. Iya Mbak, kebetulan Mas Herman sekalian mau keluar membeli martabak pesanan Mama. Biar Mbak Maya sama Mas Haris bisa mencoba, merasakan mobil baru kami. Wanita yang sedang hamil 5 bulan itu tak lain adalah Tika, adik nomor 2 dari Haris. Wanita itu memang tidak pernah ikut campur urusan Maya, tetapi sekalinya ia bicara ucapannya terkadang menyakitkan. Selain itu, Tika juga memiliki hobi memamerkan barang-barang yang baru dibelinya kepada Maya ketika mereka bertemu setiap akhir pekan. Tidak mau berdebat, dengan terpaksa Maya menuruti omongan ibu mertuanya. Maya membantu Haris masuk ke dalam mobil yang dikatakan baru itu setelah mereka pamit kepada semua penghuni rumah. Haris menyandarkan punggungnya di sandaran kursi dengan mata terpejam. Sedangkan Maya, ia menatap ke samping memperhatikan jalan raya di balik kaca jendela. Tidak ada pembicaraan di dalam mobil. Maya hanya ingin segera sampai ke rumah. Ia sungguh tidak nyaman dengan pandangan mata Herman yang menatapnya dengan tatapan berbeda dari kaca spion. Sebagai wanita, ia bisa merasakan sikap Herman yang sangat berbeda ketika di belakang Tika. Mbak Maya biasanya berangkat kerja jam berapa? Pria itu mulai mengajaknya bicara. Jam 8 Mas, karena butik bukanya jam 9. Maya tetap menanggapinya dengan ramah sebagai bentuk hubungan keluarga. Tanpa sengaja, mereka pernah bertemu di butik saat Herman mencari jas untuk sebuah acara. Sepertinya kita searah Mbak. Saya bisa menjemput Mbak Maya saat berangkat. Saya yakin Mas Haris juga tidak akan keberatan. Menggunakan kendaraan pribadi lebih aman daripada kendaraan umum. Terima kasih Mas, tapi saya rasa tidak perlu. Saya lebih nyaman naik kendaraan umum dan sudah terbiasa juga. Selama ini aman-aman saja. Sesampainya di rumah, Maya segera mengganti pakaian dan merebahkan tubuh letihnya di atas tempat tidur. Tepatnya hatinya dan pikirannya yang teramat lelah. Tubuhnya pun terasa remuk. Sebenarnya Maya berbohong dengan mengatakan kalau ia sudah makan sore di butik.
Rasa lapar itu hilang ketika dihadapkan dengan setumpuk pekerjaan dan mendengar canda tawa mertuanya dengan menantu yang lainnya. Kalau bukan karena tanggung jawabnya sebagai istri yang harus mendampingi suami, ia tidak ingin melangkahkan kakinya untuk berkunjung ke rumah mertuanya setiap akhir pekan. Mei, kamu sudah tidur. Haris menatap punggung Maya. Ia bisa mengetahui istrinya sedang menangis dalam diam. Walaupun berusaha menahan suaranya, tetapi Haris dapat meraskannya. Mengusap air mata, Maya berusaha menetralkan suaranya. Ada apa, Mas? Aku sudah mengantuk. Maya menarik selimut hingga sebatas lehernya. Maafkan sikap Mama Mei, Mama seperti itu hanya karena frustasi melihat keadaanku. Mama tidak bermaksud menyakitimu. Maafkan aku telah gagal menjadi suami yang sempurna. Aku tidak bisa berdebat dengan Mama untuk membelamu. Bahkan, aku pun tak mampu mencukupi kebutuhan tiap bulannya dan aku tak bisa memberikan nafkah batin kepadamu. Haris berkata dengan lirih. Sungguh aku merasa menjadi laki-laki yang tidak berguna, Mei. Setelah melakukan prosedur sistem pernapasan, dan serangkaian pemeriksaan antara lain dengan tes fungsi paru atau spirometri yaitu alat berbentuk tabung kecil yang dilengkapi mesin pengukur. Sehingga alat itu dapat mengukur jumlah dan kecepatan udara yang dihirup dan dihembuskan oleh pasien. Dokter mendiagnosis Haris mengalami masalah di pernapasan yang biasa dikenal dengan istilah asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Kenapa kamu tidak berterus terang dengan Mama kalau uang pesangonku habis untuk pengobatanku? Aku tidak melarangmu untuk membela diri. Apa Mama Hani mau mendengarkan ucapanku, Mas? Tidak pernah. Selama ini aku sudah berusaha menjelaskan. Tapi Mama tetap dengan pemikirannya. Maya semakin menangis setelah menjawab ucapan Haris. Sebelum penyakit itu datang menyerangnya. Haris pria yang energi. Untuk mendapatkan sebuah berita ia terkadang mengabaikan waktu istirahatnya. Tidak peduli malam atau siang, ia akan pergi jika ada panggilan tugas untuk mengejar berita. Maya berkali-kali mengingatkannya tetapi selalu diabaikan. Haris terlalu asik dengan dunianya, ia sangat mencintai pekerjaannya. Semenjak itu, jangankan untuk mengaulinya. Hanya untuk sekedar menciumnya saja, Haris tidak mau melakukannya, dengan alasan agar Maya tak tertular. Segala peralatan makan pun Haris meminta untuk dipisahkan. Aku hanya ingin kamu mampu melindungiku, Mas, bukan soal nafkah lahir yang kurang dan batin yang tak kudapatkan. Aku hanya tidak sanggup kalau selalu jadi bahan pelampiasan kekecewaan orang tuamu. Maya tak mampu berkata lagi, ia hanya bisa bicara dalam hati. Sebagai wanita normal, terkadang ada masanya ia menginginkan sebuah sentuhan, tetapi keinginan itu selalu ditepisnya. Ia tidak mau larut dengan nafsu yang masih bisa dialihkannya. Memilih memejamkan matanya dengan cepat agar Haris berhenti membahas sesuatu yang tidak akan pernah ada ujungnya. Hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta. Sebelum azan subuh berkumandang, Maya sudah bangun untuk menyiapkan segala kebutuhan Haris sebelum ia meninggalkannya untuk pergi bekerja. Dari mulai air panas di ember yang ia bawa ke dalam kamar mandi, pakaian ganti dan masakan untuk sarapan dan makan siang. Baru setelah itu ia akan melakukan ritual mandinya dan bersiap-siap untuk menjalani rutinitasnya. Mas, aku berangkat. Maya mencium tangan Haris. Jangan terlalu lama duduk di depan komputer. Maya selalu mengingatkan Haris. Pria itu tidak bisa kelelahan. Oh ya, obatnya juga sudah aku siapkan, jangan sampai lupa diminum ya. Kesehariannya, Haris menghabiskan waktu dengan menulis beberapa artikel tentang kesehatan yang ia kirim melalui media online. Tidak sarapan dulu, Mei? Haris bertanya ketika melihat lauk dan sayuran hijau yang sudah tertata rapih di meja makan masih utuh tidak tersentuh. Aku membawa bekal, Mas. Maaf, aku tidak bisa menemani Mas sarapan pagi ini. Mei, Haris memanggilnya sebelum Maya keluar dari pintu. Aku bisa minta tolong kepadamu. Ya, Mas. Mas membutuhkan sesuatu. Maya membalikkan badannya menatap Haris. Kalau kamu ada waktu, tolong berikan ini kepada Lingga temanku. Dulu kami sama-sama bekerja di lapangan, bagian manajemen organisasi. Kamu bisa bertanya di bagian resepsionis.
Haris menyerahkan berkas dan kartu nama lengkap dengan alamat ke tangan Maya. Ya, Mas. Akan aku sempatkan. Berjalan kaki untuk sampai ke depan, Maya meninggalkan rumah kontrakannya tepat pukul 7. Sekitar 50 meter keluar dari gang untuk sampai ke jalan raya. Maya duduk di halte menunggu angkutan dengan jurusan di mana ruko, wilayah pertokoan tempatnya bekerja. Pagi ini, ia berangkat 1 jam lebih cepat dari biasanya. Ia ingin segera menghindar meninggalkan rumah. Ia tidak sanggup berlama-lama menatap wajah Haris suaminya. Melihatnya, mengingatkan kembali akan pembicaraan mereka semalam. Maya tersadar hari ini genap 3 tahun mereka berada dalam satu atap tetapi tidak saling bersentuhan. Tanpa diduga tanpa disengaja, mobil baru yang semalam mengantarnya pulang berhenti tepat di depannya. Pria yang ia kenal sebagai iparnya itu turun dari mobil dan menghampirinya. Mei, mari ikut sekalian, kantorku searah dengan tempat kerjamu. Sebelum sempat menolak ajakannya, pria itu sudah menarik tangannya dengan paksa agar masuk ke dalam mobilnya. Sungguh keadaan yang sangat tidak diinginkan, berada dalam satu mobil dengan Herman suami dari iparnya. Dan bersamaan dengan seseorang yang melihat dari dalam mobil interaksi Maya dan Herman saat sedang melintas. Sepertinya kamu menghindariku, Mei. Herman mulai membuka obrolan.